Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Cahyani Ulan Fitria dengan NIM 215231247 dari kelas Perbankan Syariah 2G, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas usul fikih, yaitu kurang lebih saya akan menceritakan tentang biografi 4 imam madhab. Seperti apa penjelasannya? Yuk mari kita simak bersama-sama. Kita ketahui bahwa dalam bidang fikih atau syariah, kita mengikuti 4 imam madhab. Madhab secara bahasa berarti jalan, sedangkan secara istilah madhab adalah jalan pikiran atau metode yang dilakukan oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan suatu hukum atau peristiwa yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Seluruh umat Islam dan para ulamanya telah menyepakati bahwa keempat imam madhab tersebut adalah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Keempat madhab tersebut diyakini telah memenuhi persyaratan sebagai seorang imam mujtahid karena ilmu, amal, dan akhlak yang mereka miliki. Empat imam madhab yang akan kita bahas, yang pertama adalah Imam Hanafi atau pendiri madhab Hanafi. Madhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriah di kota Kufah dan beliau meninggal pada tahun 150 Hijriah. Madhab Hanafi lebih dikenal sebagai madhab ahli qiyas atau akal karena pada waktu itu persebaran hadis di kota Kufah masih sangat sedikit. Oleh karena itu, Imam Abu Hanifah lebih memilih akal sebagai dasar dari sebuah pemikirannya. Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama yang cerdas, fasih dalam membaca Al-Quran, pengasih, dan ahli dalam tahajud. Imam Abu Hanifah pernah ditawari sebagai hakim pada masa Khalifah Bani Umayyah yang terakhir dan pada masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, tetapi beliau menolak keduanya dan lebih memilih hidup berdagang. Sebagai ulama terkenal, Abu Hanifah banyak memiliki ide-ide atau gagasan yang dituangkan dalam sebuah buku atau kitab. Kitab-kitab tersebut adalah kitab Al-Sunnah, kitab Al-Ra'yu, kitab Al-Syuru, kitab Fikih Al-Akbar, dan masih banyak lain lagi. Madhab Hanafi berkembang karena madhab ini menjadi madhab pada pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Madhab ini lahir di kota Kufah. Untuk memperdalam ilmunya, beliau berguru kepada seorang ulama terkemuka di kota Kufah, yaitu Imam Hamad bin Abu Sulaiman. Ia berguru selama 18 tahun di sana. Setelah gurunya wafat, beliau ditunjuk sebagai ulama untuk menggantikannya. Imam Abu Hanifah dijuluki sebagai Imam Al-A'zam oleh masyarakat. Setelah itu, Imam Hanafi lalu mendirikan sebuah madhab Hanafi yang beraliran Sunni. Imam Hanafi menggunakan Al-Quran, As-Sunnah, pendapat sahabat Nabi, ijma', qiyas, dan istihsan sebagai dasar dalam metodologinya. Imam madhab kedua yang akan kita bahas adalah Imam Maliki atau pendiri madhab Maliki. Madhab Maliki didirikan oleh Imam Malik bin Anas al-Ashbahi. Beliau lahir di kota Madinah pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Imam Malik dikenal sebagai alim hadis Madinah, di mana Rasulullah SAW hidup di kota tersebut. Madhab ini dikenal sebagai madhab ahli hadis. Imam Malik lebih mengutamakan perbuatan orang Madinah dibandingkan dengan khobarul wahid, yaitu hadis yang diriwayatkan secara perorangan. Karena menurut Imam Malik, perbuatan orang Madinah tidak mungkin akan bertentangan dengan perbuatan Rasulullah SAW. Madhab Maliki lahir di kota Madinah lalu berkembang ke sejumlah negara seperti Maroko. Imam Malik terkenal sebagai seorang yang cinta dan hormat kepada Rasulullah. Bahkan beliau sewaktu di Madinah tidak pernah menaiki unta dikarenakan sebagai bentuk menghormati makam Rasulullah.
Imam Malik mempunyai sifat yang jujur, cerdas, terpercaya, dan mulia. Beliau mempunyai karya terkenal yaitu Kitab Al-Muwatta yang menghimpun lebih dari 100.000 hadis yang diriwayatkan oleh 1.000 orang. Jadi, dalam menanggapi perbedaan pemikiran dalam masalah akidah, biasanya Imam Maliki selalu menggunakan fikih dan hadis sebagai jalan keluarnya. Kemudian, akhirnya Imam Maliki mendirikan sebuah madhab yang disebut dengan madhab Maliki. Imam Maliki menggunakan Al-Quran, sunnah mutawatir, praktik penduduk Madinah, fatwa sahabat, dan qiyas sebagai dasar dalam metodologinya. Imam madhab fikih yang akan kita bahas selanjutnya adalah Imam Syafi'i, yaitu pendiri madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i didirikan oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Beliau dilahirkan di kota Palestina pada tahun 150 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 204 Hijriah di kota Mesir. Beliau berguru pada Imam Malik yang dikenal sebagai Madzhabul Hadis. Lalu beliau juga berguru kepada Imam Muhammad bin Hasan di kota Irak yang dikenal sebagai Madzhabul Qiyas. Beliau, Imam Syafi'i, berikhtiar untuk menyatukan kedua pemikiran madhab tersebut, yaitu Madzhabul Hadis dan Madzhabul Qiyas. Imam Syafi'i memiliki kelebihan, yaitu beliau mampu menghafal Al-Quran di umur 7 tahun dan beliau juga mampu menghafal Kitab Al-Muwatta yang dikarang oleh gurunya sendiri, yaitu Imam Maliki. Imam Syafi'i memiliki karya-karya terbesarnya sebagai ulama terkenal, yaitu Kitab Al-Um yang berbicara tentang Madzhabul Jadid, Kitab Ar-Risalah yang berisi tentang usul fikih, Kitab Ikhtilaful Hadis, dan masih banyak lagi. Madhab Syafi'i didirikan di kota Mesir, lalu berkembang ke negara-negara lain. Imam Syafi'i menggunakan Al-Quran, hadis, ijma', qiyas sebagai dasar dalam metodologinya. Imam madhab keempat yang akan kita bahas adalah Imam Hambali atau pendiri madhab Hambali. Madhab Hambali didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani. Beliau lahir di Turkmenistan pada tahun 164 Hijriah dan beliau wafat di Baghdad atau Irak pada tahun 248 Hijriah. Beliau adalah salah satu murid Imam Syafi'i yang paling istimewa. Bahkan beliau tidak mau pisah dari Imam Syafi'i sampai Imam Syafi'i pergi ke Mesir. Menurut beliau, hadis dhaif dapat dipergunakan untuk perbuatan-perbuatan yang afdol saja, tetapi tidak boleh digunakan untuk menetapkan hukum. Beliau tidak meyakini adanya ijma' setelah sahabat, karena ulama sangat banyak dan menyebar sangat luas. Sebagai ulama besar, Imam Hambali akhirnya mendirikan madhab tersendiri yang dinamai dengan madhab Hambali yang beraliran Sunni. Karya-karya terbesarnya adalah Kitab Al-Musnad Kabir, Kitab At-Tafsir, Kitab At-Tarikh, dan masih banyak lagi. Sebagai dasar dari metodologinya, Imam Hambali menggunakan Al-Quran, hadis, fatwa sahabat, pendapat sahabat, hadis mursal, hadis dhaif, dan qiyas. Madhab Hambali hampir sama dengan madhab Syafi'i karena beliau menganut dari gurunya yaitu Imam Syafi'i. Imam Hambali merupakan sosok yang cerdas, jujur, dan penyayang. Beliau merupakan ahli hadis, penghafal Al-Quran, dan beliau juga sukses dalam pengumpulan hadis-hadis Nabi yang tersebar. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan cerita singkat atau penjelasan singkat mengenai biografi 4 imam madhab. Apabila dari aku ada kesalahan kata